Perkenalkan, nama saya Gabriela Angelina Jennifer Salunusa. Saya dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, dari Fakultas Ilmu Keperawatan, S1 Keperawatan. Pada saat hari ini, saya berkesempatan untuk membawakan presentasi mengenai 14 kebutuhan dasar manusia. Namun, saya hanya mengambil 2 dari 14 kebutuhan dasar tersebut. Saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang kebutuhan dasar manusia, yaitu memilih pakaian yang sesuai. Memilih pakaian yang sesuai termasuk kebutuhan pokok atau kebutuhan primer yang diantaranya adalah makan, berpakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus kita penuhi oleh manusia untuk mempertahankan hidup dan kesehatan mereka. Selain kebutuhan primer, juga terdapat kebutuhan sekunder dan juga tersier. Apa yang menjadi perbedaan antara kebutuhan primer, sekunder, dan tersier? Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang harus kita penuhi sebagai seorang manusia, sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dapat kita penuhi atau bisa terpenuhi setelah kebutuhan primer telah terpenuhi. Contohnya, saat kebutuhan primer seperti kebutuhan untuk memilih pakaian yang sesuai sudah terpenuhi, kita otomatis bisa memenuhi kebutuhan sekunder, yaitu berkomunikasi dengan orang. Yang terakhir adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier sendiri dipenuhi untuk kesenangan pribadi seperti membeli barang-barang mahal dan berlibur ke luar negeri. Kita kembali lagi dengan memilih pakaian yang sesuai. Pakaian termasuk kebutuhan primer karena berfungsi sebagai perlindungan tubuh dari sengatan sinar matahari, cuaca dingin, dan untuk menutupi bagian-bagian tertentu yang bersifat privat. Saat memilih pakaian, kita dapat mempertimbangkan hal-hal berikut. Yang pertama adalah bahan. Pakaian yang berkualitas tentunya dibuat dengan bahan yang nyaman, seperti katun, linen, sutra, dan wool. Pilihan-pilihan tersebut dapat kita sesuaikan dengan preferensi kita atau sesuai dengan iklim tempat kita tinggal. Contohnya, jika kita tinggal di tempat yang beriklim panas, kita bisa memilih bahan kain yang lebih tipis sehingga dapat lebih nyaman kita gunakan setiap hari. Dan bila kita tinggal di tempat dengan iklim yang lebih dingin, kita bisa memilih bahan seperti wool yang lebih tebal dan lebih nyaman saat digunakan dalam kondisi cuaca yang dingin. Yang kedua adalah jahitan. Jahitan yang rapi dan kuat menandakan pakaian tersebut dibuat dengan rapi dan baik. Yang ketiga adalah model. Pilihlah model yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya Anda. Contohnya, jika Anda ingin pergi ke tempat ibadah, ingin pergi ke pesta, Anda bisa memilih model pakaian yang lebih formal, yang lebih sopan, sehingga orang lain dapat nyaman melihat Anda saat pergi ke acara tersebut. Sedangkan jika Anda memilih keluar dengan acara tidak formal, Anda bisa memilih pakaian dengan gaya yang Anda sukai sehingga Anda dapat mengenakannya sesuai dengan kepercayaan diri Anda. Yang keempat adalah ukuran. Pilihlah pakaian yang sesuai dengan ukuran tubuh Anda sehingga Anda nyaman saat memakainya, tidak terlalu ketat atau tidak terlalu besar. Yang kelima adalah fungsionalitas. Pakaian seharusnya bukan sebagai aksesoris belaka, namun juga mampu membantu kita dalam melakukan aktivitas. Seperti contohnya pakaian olahraga yang didesain khusus, memiliki bahan yang tipis dan dapat menyerap keringat sehingga dapat kita pakai berolahraga dengan baik. Yang keenam adalah pola dan desain. Hindari pemilihan pola yang terlalu padat dan rumit, bahkan berlapis-lapis sehingga kita tidak merasa nyaman saat memakainya. Pilihlah pola dan desain sesuai dengan acara atau kemana kita akan pergi. Yang terakhir adalah pemilihan warna. Pemilihan warna bisa disesuaikan dengan selera kita atau ton kulit kita. Pemilihan warna sesuai ton kulit, ada yang untuk ton kulit warm tone, ada untuk neutral tone, dan juga cool tone. Pemilihan warna sesuai dengan ton kulit ini bisa membantu terlihat lebih cerah dan fresh saat sedang di hadapan kamera.
Baik, sekian dari presentasi saya mengenai memilih pakaian yang sesuai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bye-bye.